Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk kesempatan ini kita dapat bersama-sama sekali lagi. Saya percaya teman-teman semua ini bukan kebetulan. Amin. Semua ini kehendak dan rencana Tuhan untuk kita. Haleluya. Puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Yesus, hari ini saya mau share satu tema untuk kita, yaitu Tuhan pengharapan kita. Tuhan pengharapan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Yesus, hari-hari ini kita melihat ada saja orang-orang yang hidup dia seperti tidak ada harapan. Hidup dia tidak ada halah tuju. Mungkin itu yang engkau hadapi hari ini. Engkau rasa yang engkau tidak ada harapan lagi untuk berubah mungkin. Mungkin ada sesuatu beban ataupun tekanan yang menekan engkau sampai engkau sukar untuk keluar dari semua itu. Dan engkau rasa tidak ada lagi jalan keluar dan tidak ada lagi pengharapan untuk engkau hari ini. Teman-teman, mari kita melihat dulu firman Tuhan sebagai dasar kita dalam sharing kita hari ini, yang saya ambil di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5 berkata demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, mungkin itu yang engkau alami hari ini, yang membuat engkau sukar lagi untuk keluar daripada masalah pada hidup. Mungkin yang membuat engkau sukar untuk berubah lagi. Mungkin hidup engkau hari ini sudah sangat turut hidup engkau. Mungkin engkau hidup dalam dosa, dalam kegelapan, dan engkau sukar untuk keluar dari semua itu. Teman-teman, saya mau sharing tentang kisah lama saya, kisah silam saya, kisah lampau, tentang hidup saya yang dulu sebelum saya menjadi hamba Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi saya. Dan sebelum saya menemukan pengharapan itu, memiliki pengharapan itu yang mengubah saya sampai hari ini saya ada karena pengharapan itu. Teman-teman yang saya kasih dalam kasih Yesus, kalau bercakap tentang dosa, itu sudah saya lakukan dalam hidup saya sebelum saya menjadi hamba Tuhan hari ini sampai hari ini. Dulu hidup saya, teman-teman, hidup dalam kegelapan, dan saya percaya ada juga teman-teman di sini yang tahu bagaimana hidup saya yang lampau, jauh daripada Tuhan. Bahkan saya kenal Tuhan pun tidak, percaya Tuhan pun tidak. Hidup saya dipenuhi dengan dosa, kegelapan. Ada banyak perkara-perkara yang saya lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan yang membuat keluarga saya tidak senang dengan hidup saya. Dan bagi saya pada masa itu adalah saya pikir yang tidak ada harapan lagi untuk saya berubah. Tidak ada lagi jalan keluar untuk saya keluar daripada semua ini yang saya alami dalam hidup saya. Dan saya ingin menghancurkan hidup saya dengan hal-hal yang sudah saya lakukan, perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kegelapan. Dan mungkin juga keluarga saya pada masa itu juga mungkin berpikir yang tidak ada lagi harapan untuk saya berubah, tidak ada lagi peluang untuk saya, karena saya adalah anak yang sangat jahat di dalam keluarga, melawan orang tua, melawan kakak dan abang saya. Dan saya percaya mereka melihat hari ini, mereka tahu siapa saya. Dan saya percaya orang juga melihat video ini, hidup saya memang sangat-sangat buruk. Kalau boleh saya katakan, memang tidak layak pun hidup di dunia ini. Tidak ada harapan. Dan itu yang saya rasa dalam hidup saya, tidak ada harapan dalam hidup saya. Saya rasa yang hidup saya ini tidak ada tujuan pun, tidak ada fungsi pun, tidak ada guna pun hidup saya. Dan itu yang saya alami, yang saya rasakan secara pribadi saya pada masa itu. Saya belum kenal Tuhan, saya belum ada pengharapan dalam hidup saya. Namun teman-teman, suatu hari teman-teman, 2010 Tuhan melawat saya dalam mimpi saya, teman-teman. Tuhan memberikan satu ayat firman Tuhan, dan bagi saya ayat ini pun saya tidak pernah tahu, tidak pernah baca ayat ini, karena selama hidup saya tidak pernah membaca Alkitab dalam hidup saya. Sebelum saya terima Yesus, kenal Yesus, dan menjadi hamba Tuhan, Alkitab tidak pernah saya baca, bahkan tahu itu ayat pun tidak. Ayat itu adalah yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Teman-teman, saya rasa dalam hidup saya masa itu, saya tidak lagi dikasihi oleh siapa-siapa karena oleh sikap hidup saya yang jahat, yang teruk dalam hidup saya. Saya rasa tidak ada siapapun yang mengasihi saya pada masa itu. Namun ada satu pribadi yang mengasihi saya, itu Tuhan. Tuhan Yesus yang melawat saya, menjamah saya, memanggil saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pastor pekerja sepenuh masa. Sampai hari ini saya ada pun karena pengharapan itu, teman-teman. Pengharapan itu yang telah mengubah hidup saya. Kita lihat ayat ini tadi. Dan pengharapan tidak mengecewakan, dan benar dan sungguh-sungguh sahih bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Hari ini saya ada saat ini pun karena pengharapan itu yang tidak pernah mengecewakan saya. Apapun yang saya alami dalam pelayanan, apapun yang selalu dalam hidup saya, serba apapun hal-hal yang membuatkan saya lemah, pengharapan itulah yang menguatkan saya sampai hari ini saya bertahan. Karena pengharapan itulah, teman-teman. Mungkin saat ini engkau berkata, oh, tidak harapan lagi untuk saya. Mungkin engkau seorang bapak saat ini, mungkin engkau ibu saat, engkau abang kakak saat ini, mungkin engkau keluarga saudara mara saat ini. Engkau berkata mungkin ada salah satu keluarga Anda yang mungkin hidup dia jauh daripada Tuhan, yang mungkin hidup dia tidak lagi hidup seperti yang dulu. Dia hidup di hari ini mungkin sudah hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, dan engkau berkata tidak ada harapan lagi untuk dia. Stop, berhenti cakap seperti itu, teman-teman. Kita ada Tuhan, Dialah Tuhan yang berdaulat. Dia tahu apa yang sedang berlaku hari ini. Dia tahu apa yang sedang terjadi hari ini. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang boleh menghalangnya. Sebab itu, teman-teman, selalu percaya pada pengharapan itu. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan itu selalu menghiburkan kita, menguatkan kita, menegur kita, menjamah kita, membimbing kita, menyertai kita. Dan itulah pengharapan itu yang tidak pernah mengecewakan hidup kita, teman-teman. Jangan pernah cakap di hatimu, di bibirmu, tidak ada harapan lagi untuk saya, untuk dia, untuk kamu, tidak ada harapan lagi. No, berhenti cakap begitu, teman-teman. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dialah sumber pengharapan satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Saya percaya, teman-teman, kalau engkau yakin akan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita, teman-teman. Ingat, teman-teman yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, itulah pengharapan yang telah mengubah saya secara pribadi, yang telah menjamah saya secara pribadi, yang telah menegur saya secara pribadi, bahwa saya sangat-sangat berharga, saya sangat-sangat istimewa bagi Tuhan. Dan engkau hari ini, teman-teman, mungkin engkau rasa engkau tidak istimewa mungkin di mata manusia, tapi di mata Tuhan engkau istimewa. Seteruk apapun hidupmu, buruk apapun hidupmu, engkau tetap istimewa bagi Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakanmu. Jadi ingat hari ini, teman-teman, tetaplah pegang pengharapan itu, bersandar pada pengharapan itu, dan tetap miliki pengharapan itu. Dan saya percaya itulah yang membuat kita semakin kuat, semakin bersuka cita hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, pandemik ini, teman-teman, tidak akan menghalang sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita akan terus bersuka cita, bersorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu kita ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetaplah kuat dan tetaplah bersemangat. Saya percaya pengharapan yang kita ada itu sentiasa ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.